Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Destiarika. Saya murid dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPK atau BPK RI. BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia yang dahulu disingkat dengan BPK. Adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbang Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. BPK didirikan pada tanggal 1 Januari 1947, tepatnya pada 73 tahun yang lalu. BPK mempunyai 9 anggota dengan susunan 1 ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan wakil ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK dalam sidang anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua BPK dipilih wajib mengucapkan sumpah janji menurut agama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Syarat keanggotaan. Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat-syarat untuk menjadi BPK adalah warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdomisili di Indonesia, memiliki integritas moral dan kejujuran, setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berpendidikan paling rendah SI atau yang setara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Sehat jasmani dan rohani, paling rendah berusia 35 tahun, paling singkat telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai penjabat di lingkungan pengelola keuangan negara dan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tugas BPK adalah BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam Undang-Undang tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam 1 ayat, pasal 23 ayat 5, kemudian dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945
45 dikembangkan menjadi satu bab terdiri dari bab 8A dengan pasal 23E, 23F, dan 23G dan 7 ayat. Untuk menunjang tugasnya, BPK didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Optimi Badan Pemeriksaan Keuangan, disingkat Optimi BPK, merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenal kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, adequenta disclosure, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni 1. Optimi wajar tanpa pengecualian, unqualified optimi. 2. Optimi wajar dengan pengecualian, qualified optimi. 3. Optimi tidak wajar, average opinion. Dan keempat, pernyataan menolak memberikan optimi, disclaimer of opinion. Sekian penjelasan saya tentang BPK RI. Bila ada salah kata, saya meminta maaf. Kalau begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.